Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi wa fadlihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabatku jamaah Majelis Ulama Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurlah di pagi ini Allah masih memberi kita kembali kenikmatan yang paling utama tentu kenikmatan iman dan Islam, sehingga dengan kenikmatan itulah kita masih bisa hadir dalam majelis ilmu, majelis yang dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Majelis di sana ada para malaikat yang mengaminkan doa-doa kita, bahkan Allah menyebut orang-orang yang hadir di majelis ilmu dan disebut juga dengan majelis zikir, bahkan disebutkan sebagai taman-taman surga. Inilah sebuah taman yang kita hadiri di pagi ini di subuh di hari Jumat Sayyidul Ayyam, dan mudah-mudahan keberkahan hari di Yaumul Jumat ini menjadi keberkahan untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Dan salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabatnya juga, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak mendapat syafaat dari Allah. Amin. Sahabatku yang Allah, di hari Jumat tentu menjadi sebuah kenikmatan ketika kita isi dengan keberkahan harta yang insya Allah, dan kita terus istiqomah melakukan keberkahan, berbagi harta yang kita miliki menjadi harta yang insya Allah akan abadi dan akhirat kelak. Karena harta yang abadi sesungguhnya bukan harta yang kita dapatkan di jalan Allah. Itulah yang kita di akhirat kelak. Dan sahabatku yang Allah, di yaumul Jumat tentu menjadi keutamaan ketika berbuat sedekah dan juga amal-amal soleh lainnya yang menjadi sunnah dari Nabi kita SAW, mulai dari memperbanyak sholawat, kemudian juga ada sunnah untuk membaca surat Al-Kahfi, dan banyak sekali amal-amal kebaikan yang sesungguhnya jangan sampai kita lewatkan di hari Jumat ini. Dan alhamdulillah di pagi ini kita berjumpa dengan saudara Al-Jambali dengan yang biasa kerap kami Tuan Guru, pada Allah dia baru nyampe dari safar ya, dan masih dalam keadaan kurang fit. Dimohon doa kesembuhan, kesehatan dari guru kita. Dan alhamdulillah saudara Al-Jambali berkenan untuk mengisi hari Jumat ini. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan. Dan ini tema surat cinta dari Allah ini memang sudah pertemuan yang ketiga ya. Kita berjumpa dalam tema yang sama di 11 Oktober. Dan alhamdulillah saudara tetap memandu kita untuk kembali mengajak kita membaca surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan luar biasa ya, surat cinta dari Allah ini yang setiap hari sesungguhnya kita baca, tapi jangan-jangan kita tidak paham apa yang dibaca. Sebagaimana surat cinta dari kekasih kita yang pasti akan selalu dirawat dengan baik gitu ya. Dan surat cinta dari kekasih kita, pasangan kita, anak kita, yang insya Allah juga akan dibahas dalam pertemuan langsung ya dengan guru kita Saudara Jamal dan Ustaz Juli di tanggal 15 Desember saja. Insya Allah. Insya Allah. Ini sedikit bocoran saat sebelum masuk ke kajian tentang mahligai cinta. Malaikat surga. Ini kenapa kita harus menghadiri acara ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji pada ilahi Rabbi yang sejak dulu Tuhan yang tidak pernah ganti dan nabinya itu aja. Jadi kalau Ta'ala kita hadirkan salawat serta salam sahabat dan para pecinta risalah dan syariat beliau ya zaman. Karena mesti datang
bahasa Jawa itu ada istilah kesingsal, Ustaz. Kesingsal itu ada, ya ada, tapi nggak ketemu. Jadi ditaruh di mana sih? Tadi itu di sini, mestinya di sini dan seterusnya, gitu ya. Tetapi ada, tapi nggak ketemu. Nah, ada banyak persoalan dalam keluarga kita yang kita kadang-kadang menganggapnya ya udah, saya maklum, ya udah, saya maafkan, atau artinya ya sudahlah daripada ribut. Gitu. Nah, itu biasanya ganjalan-ganjalan yang seperti itu banyak sekali di kita. Dan itu diakui atau tidak diakui, pasti banyak kekesalan-kekesalan yang terhimpun. Nah, itu kepengennya jangan sampai kemudian himpunan kekesalan itu menjadi meledak pada waktunya naudzubillah min dzalik. Nah, kita kepengen itu bukan tumpukan kekesalan, tetapi itu adalah bagian yang jarang diurai, bagian yang tidak pernah dianggap penting untuk dibahas. Nah, kita menganggap itu penting untuk dibahas. Contoh begini, dalam dunia profesional saja nih, Ustaz, kita sama organisasi di mana kita bernaung itu kan apapun ya, institusi itu kantor, organisasi non-laba atau apapun gitu ya, pokoknya kita berinteraksi dengan banyak orang, pasti ada ketidakcocokan kan. Nah, ketidakcocokan itu berubah menjadi, oh ya memang dia begitu, memahami kita, memaklumi. Tetapi ada bagian yang mestinya nggak gitu, dan itu kesal. Menurut saya itu gini, tetapi dia kekeh juga, daripada kekeh sama-sama kekeh, berantem. Mendingan, sudahlah, yang baras ngalah kan gitu jadinya. Nah, tumpukan kekesalan itu kalau diurai, nah ini sebetulnya Ustadz Ruli yang bisa memberikan bocoran-bocoran. Tapi yang saya harapkan dari tanggal 15 Desember itu karena Ana sendiri hadir sebagai peserta, Ustadz. Ana tidak hadir sebagai pembicara. Tapi mungkin nanti sekedar konklusi di akhir bahasan, mungkin Anda berusaha untuk melakukan elaborasi saja gitu. Tapi untuk memberikan materi sepenuhnya Ustadz Rudi. Jadi nanti kalau jangan diharapkan saya banyak ngomong, saya malah jadi peserta itu. Karena saya sama istri punya banyak hal yang gini deh. Rasulullah SAW itu dalam keluarganya pernah berselisih pendapat nggak? Sering. Jadi sakinah mawaddah warahmahnya versi Rasulullah SAW itu bukan nihil dari pertikaian, bukan nggak pernah berantem, bukan santai-santai saja, ya namanya Nabi mulus-mulus, enggak. Jadi betul-betul apa yang dihadirkan oleh Rasulullah SAW itu, Ibunda Aisyah sering melakukan, dalam tanda kutip bahasa kita, istri yang kurang ajar itu sering. Gitu. Tetapi banyak melakukan hal yang luar biasa yang kalau kita tahu bahwa Rasulullah SAW itu adalah sosok yang kemudian maksum. Jadi kesalahannya diampuni. Sehingga ada bagian-bagian yang terkadang kita sendiri gitu, bisa Rasulullah aja begitu gitu. Jadi bagian itu nggak kepengen kita larutkan jadi sebuah apa istilahnya, nggak jadi gondok, nggak jadi kesel, nggak kejelunturan gitu, Ustaz. Artinya jika kita pahami bahwa oh iya memang bahasa fisiknya mungkin, oh iya memang dia tai lalatnya di situ, oh iya dia memang dia itu ada bagian yang ya Allah ngasihnya begitu ke beliau gitu. Maka ketika Allah ngasihnya begitu ke beliau, ada bagian yang kemudian kalau kita sederhanakan menjadi oh ya memang sifatnya seperti itu gitu. Jadi kalau kita memasuki ranah yang lebih apa istilahnya, yang lebih fisik gitu ya, itu gampang. Tapi kalau masalah psikis, oh ya memang dia pemarah, oh ya memang dia, nah itu bagian yang begitu tuh sebetulnya bisa diurai semestinya ya.
Nanti kita lihat seperti apa hasil dari pertemuan kita sama Ustaz Ruli nanti insyaallah. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Ayo jamaah untuk segera daftar ya. Ini mudah-mudahan jadi wasilah untuk keberkahan keluarga dan kalaupun tidak ada pasangannya bisa juga ada anak-anaknya biasa ya. Karena kadang-kadang konflik itu antara orang tua dan anak gitu kan ya. Dan ketika Ya. kesal itu ditumpuk, dibiarkan tentu akan menjadi penyakit bukan hanya di hati, Yang bahkan menjadi yang serumah lah, yang serumah lah. Hmm. Jangan kemudian bawa teman gitu. Saya karena ini saya sungkan sama suami saya bawa teman aja deh. Jangan. Nanti spektrum bahasannya jadi nggak nyambung tuh. Karena kita kepengen mengkonsolidasikan antara suami dan istri sebetulnya gitu. Gitu Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita sama-sama hadir ya. Bisa Insyaallah. berjumpa dengan para guru kita dan juga dengan para sahabat semuanya. Ayo segera daftar ke Bunda Nadia nih. Bunda Nadia juga bisa di-share ya kembali di grup maupun juga di chat nih. Silahkan untuk bisa daftar. Ini tinggal hampir 2 pekan lagi kita akan berjumpa di Hotel Sofian insya Allah. Hotel Sofian Syariah ya. Dan Allah ini mudah-mudahan jadi keberkahan untuk kita semua. Baik, Ustaz, kita kembali ke surah cinta dari Allah Subhanahu wa taala tentu yang Baik. dari tema-tema sebelumnya. Tafadhal Bishr. Baik. Bismillah. Salatu wassalamu ala Alhamdulillah alladzi anzalna sakinata fi qulubil mu'minin walladzi anzalna qur'ana fi qulubil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan nabi wa rasul ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Tentu apa yang Allah SWT turunkan dalam bentuk surat cintanya ini adalah bagian yang tidak setiap kita menyadari bahwa itu surat cinta. Yang namanya Al-Quran ya Al-Quran Ustaz. Mana ada ayat yang menyatakan bahwa itu surat cintanya, nggak ada, nggak bakal ketemu. Tetapi menganggap bahwa Allah itu dengan segala cintanya, gitu ya. Kalau mohon izin sekali mohon izin dan mohon maaf. Banyak orang yang kemudian menganggap Al-Quran itu sebagai sesuatu yang harus dibaca banyak-banyak. Nih, saya simulasi sebentar ya. Ada yang tahu istilah tadarusan yang sering dilakukan sama ibu-ibu pengajian ketika ibu-ibu di pengajian tadarus itu seperti apa? Ya, siapa? Oke, insyaallah Ya, siap. bisa kita Silakan. bagi membaca Al-Quran Oke, bergantian oke. tuh. Gantian ya. Iya, Oke. Ya. Ya, ya, ini mah. Dapat diperbaiki bacaan. Oke, itu tahsin, bukan tadarus. Jadi kalau cuman apalagi kalau nggak ada gurunya, cuman antara kita aja gitu, kemudian tasmi mendengarkan saja. Tapi diistilahkan tadarus, padahal tadarus itu adalah bagian yang kemudian. Ini sebelum ngomong Al-Baqarah nih. Tadarus itu adalah di mana kita lihat surat yang ketiga, ayat yang ke-79. Saya nggak tahu berapa orang yang marah nih, pemahamannya diganti nih. Coba kita lihat surat 3 ayat 79. Mangga. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku bukan penyembah Allah, tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Nah, kan? Kalau kita perhatikan di akhir frase, kita bisa perhatikan bahwa kan disebut di situ
kunu ibadan li min dunillah. Ya. Hendaklah kalian menjadi penyembahku. Gak mungkin. Ya. Tetapi walakin akan tetapi kunu robbaniyina, menjadilah engkau sebagai robbani, artinya ulama-ulama yang beramal soleh, yang punya kedekatan dengan Rabbnya. Kunu robbaniyina bima kuntum tu'allimul kitab, karena engkau mengajarkan kitab, wa bima kuntum tadrusun. Tadrusun. Nah, tadrusun itu tadarus. Kalau pelajarannya namanya dirosah. Kalau tak berarti saling mempelajari pelajaran atau saling mempelajari. Dan terjemahan dari ayat itu semua ulama sepakat bahwa itu mempelajari. Jadi tadarusan itu seharusnya gitu ya. Seharusnya adalah bagian di mana ketika dulu zaman tahun 70-an kita masih dengar tuh. Ustadzah datang, kita tadarusan, ustadzahnya jelasin, dibaca satu-satu ayatnya. Setelah itu diterjemahkan. Dari terjemahnya mungkin ada yang bawa kitab tafsir. Mungkin ada yang memberikan penjelasan ini berkait dengan hadis anu. Sehingga muncul asbab nuzulnya ayat, sehingga muncul asbab nuzulnya hadis. Setelah itu, setelah diramu antara apa yang dihadirkan oleh Allah SWT dalam ayatnya, apa yang Allah turunkan di dalam sebab-sebab turunnya Al-Quran, kemudian dihadirkan hadis yang berkaitan dengan itu, dan kemudian dijelaskan asbab urut daripada hadis itu kenapa mesti muncul. Maka yang terjadi di akhir itu kesimpulannya adalah ayat ini dan hadis itu kita sebagai muslim menjalankannya seperti ini. Jadi lebih kepada how to pick and apply Al-Quran and Sunnah into the real life. Itu tadarus. Jadi kalau selama ini orang cuma datang baca Quran, auzubillahi minasyaitonirrajim, gantian, itu tasmi. Kalau ada ustadzahnya yang ngoreksi namanya tahsin. Tadarus itu kapan? Oh, nggak dibahas, nggak dipelajari isinya seperti apa. Nah, kalau kemudian kita ikut tadarus Qurannya Tuan Guru Suparno Fajar yang qadarullah wa masyafa'al, beliau kelelahan. Mudah-mudahan sih nggak jet lag ya. Karena beberapa negara beliau kunjungi itu. Mudah-mudahan banyak hikmah yang akan beliau jadikan oleh nanti ditebarkan ke kita dalam kajian-kajian beliau, insyaallah. Mudah-mudahan Allah segerakan kelelahannya jadi bagian yang setiap kita akan mendapatkan hikmah dari pelajaran safar beliau. Nah, ketika memahami bahwa tadarus itu adalah mempelajari, maka membaca Al-Quran bukan ngadu khatam. Di kita ini karena ada satu kelompok, sebut saja one day one juice gitu ya, ada yang one day one sit gitu, ada yang one day apalagi gitu, pokoknya berusaha untuk menghadirkan keistiqomahan di dalam membaca Al-Quran. Nah itu fokusnya, kemudian dia hanya baca, sekedar baca, udah selesai, langsung lapor ke grupnya, khalas. Paham nggak penting. Dan ini menurut saya, katanya ini surat cintanya Allah. Kalau kemudian kita tidak pernah menganggap ini surat cintanya Allah, ya bagaimana mau difahami dengan benar? Padahal Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran berjalan. Kita bagaimana meniru Rasulullah SAW? Paham aja enggak? Gitu kan ya. Dibaca cuma bahasa Arabnya doang, begitu setelah itu ditanya, belajar bahasa Arab nggak? Enggak, Ustaz. Can you speak English? Oh yes, of course I do. Wah, giliran bahasa Inggris saja jago. Kok bahasanya Allah kok nggak dipelajari? Nah, itu kan jadi PR tuh. Jadi, nah, tidak hanya itu, kita cuma ngadu khatam, berpahala, sangat berpahala. Saya nggak menafikan itu. Artinya kalau ada orang yang baru sampai situ, jangan puas dengan bacaan yang saya udah khatam sekian kali, jangan. Mari kita lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan satu pertanyaan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apakah akhlakku sudah seperti surah Al-Baqarah? Maka Rasulullah SAW mematuk sebentar dan kemudian menyatakan sudah, akhlakmu sudah seperti
surah Al-Baqarah. Maka apa yang terjadi? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, baik, kalau saya sudah berakhlak seperti Al-Baqarah, maka saya pindah baca surah Ali Imran. Masya Allah, dia baru mau pindah ke surah Ali Imran ketika akhlaknya sudah seperti Al-Baqarah. Kita udah sampai mana nih akhlak kita? Al-Fatihah aja mungkin masih belum selesai di A'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu ya. Belum selesai gitu. Jangan-jangan banyak yang nggak paham nih. Apakah membaca Al-Quran itu seperti apa dan seterusnya gitu ya. Kira-kira kalau ditanya nih, sebelum saya bahas Al-Baqarah, supaya kita makin mantap bagian yang kita pahami, mana yang lebih diprioritaskan, sholat atau baca Quran? Ya, daripada ribut gitu, tulis deh di chat. Baca Quran. Ya, tulis saja, tulis saja, jangan teriak-teriak. Ustaz kok diteriak-teriakin, sopan. Iya, baca Quran, sholat, ayo, baca Quran. Mbak Ugil, sholat. Yang lain baca Quran. Iya, baca Quran. Oke, sebagian udah, yang jauh udah paham nih. Iya, tapi kalau kita tanya kebanyakan, nah kan Bu Halimah, ya sholat, gitu ya. Baik, begini penjelasan. Pak Suherman, Bengkulu, apa sholat yang diprioritaskan atau baca Quran? Gini, sholat itu wajib, ya, 5 waktu. Tetapi jauh sebelum sholat itu mengajarkan bab sholat itu di umur berapa tahun meninggal. Ya, boleh googling ya. 7 tahun dokter gigi Ulin, Masya Allah, 7 tahun. Terus kira-kira dari 0 sampai 7 itu sebelum belajar sholat, belajar apa dulu? Iya, 7 tahun, dokter dulu 7 tahun. Iya, bener hadisnya 7 tahun kan Nadia. Jadi kalau dalam usia 7 tahun diajarin apa? Iya, kata Mbak ngaji. Jadi Al-Quran dulu apa sholat dulu prioritasnya? Jadi bagian yang sebetulnya 0 sampai 7 tahun itu dipersiapkan anak-anak kita dengan kedekatan kepada Allah, kedekatan kepada Rasulullah SAW. Kira-kira kalau 7 tahun pertama itu siapa ulama yang hafal Quran di 7 tahun pertama? Ada yang tahu nggak? Imam Syafi'i, 7 tahun. Sudah hafal Quran, 30 juz. Imam Bukhari itu umur 9 tahun baru hafal. Artinya apa? Pertanyaan saya, yang diprioritaskan apa dulu? Al-Quran dulu atau sholat dulu? Tuh, buat yang jawab sholat, sekarang terkoreksi ya. Al-Quran dulu. Lihat surat 29 ayat yang ke-45. Ini karena orang banyak yang menganggap bahwa sholat lebih prioritas, maka baca Quran itu tinggal. Menganggap bahwa Al-Quran tidak penting. Bukan berarti didahulukan gitu ya. Tetapi kalau kita lihat dari semua peristiwanya, turunnya Al-Quran, nuzul Quran, dengan perintah sholat. Dibumikannya Al-Quran dari Lauh Mahfuz dengan perintah sholat Rasulullah SAW. Mana yang lebih dulu? Turunnya Al-Quran atau perintah sholat dulu?
Turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran dulu karena Rasulullah SAW jadi nabi. Sholat kapan? Wah, jauh setelahnya. Jadi setelah turun Al-Quran, difahami Al-Qurannya, diketahui maknanya, bagaimana isinya dan seterusnya, baru kemudian dilangitkan manusianya. Gitu ya. Jadi mohon izin nih merubah perspektif bahwa yang diprioritaskan adalah Al-Quran. Kemudian ada yang ngeyel. Tapi kan rukun Islam sholat Ustaz, bukan baca Quran. Betul. Tidak semua kewajiban itu ada di rukun Islam. Coba saya tanya, jalin ukhuwah wajib atau sunnah? Wajib. Mana nggak ada rukunnya? Syahadat, sholat, saum, zakat, haji, mana nggak ada? Jadi kewajiban dalam Islam itu tidak melulu harus ada rukunnya. Nutup aurat, mana ada rukunnya? Ada rukunnya nggak? Syahadat, sholat, saum, zakat, haji, mana nutup aurat? Nggak ada. Bahkan perintahnya nutup aurat itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia jadi salah kaprah di kita. Mohon maaf ya. Kita lihat dasar hukum surat 24 ayat 31 dan surat 33 ayat 59. Tunjukkan ke saya mana kewajiban sholat dalam kata-kata wajib. Aqimis sholat. Bukan. Tutup aurat di 24. Oh iya. Aqimis sholat itu kan suruh menegakkan sholat, suruh mendirikan sholat. Mana ada kewajibannya? Iya, dijelaskan di situ kalau perempuan wajib yang beriman ya, wajib menutup auratnya. Ada kata-kata wajibnya? Tidak. Coba baca terjemahnya atau kalau baca Arabnya ketemu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, Cuma suruh katakan terus. Agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Oke. Jangan menampakkan auratnya kecuali yang biasa terlihat. Jadi biasanya yang ngasih lihat, ya udah biasa kasih lihat, nggak apa-apa. Tangan nih aurat bukan? Kalau buat perempuan. Aurat. Kenapa banyak perempuan yang nggak mau nutupin bagian ini? Terus. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada. Hendaklah, boleh ya, boleh enggak. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Sadaqallahul-Azim. Mana ada kata wajib? Nggak ada kata wajib. Nggak ada kata wajib. Kalau kita buka surat 3359 juga nggak ketemu kata wajib. Nggak ada. Diwajibkan buat kalian menutup aurat, nggak ada. Tetapi kalau kita baca bahasa Arabnya, kita belajar bahasa Arabnya, kita akan ketemu dengan unsur kata yang namanya fi'il amr. Fi'il amr itu dasar hukumnya adalah wajib. Jadi kalau fi'il amr itu dasar hukumnya wajib, maka apapun yang Allah SWT perintahkan dalam konteks fi'il amr, maka jatuhnya jadi kewajiban. Mari kita lihat surat yang ke-29 ayat yang ke-45. Ini saya belum bahas Al-Baqarah ya, tapi paling tidak prinsip dasar memahami bahwa Al-Quran itu harus disikapi seperti apa, ini yang harus kita
pahami sama-sama. Ya udah. Digantung. Surat Al-Ankabut ya udah. Iya betul. Digantung di dekat lap, di paku. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Nah, yaitu cuman bacalah. Berarti kalau bacalah ada kewajiban nggak? nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau baca Tapi di Arabnya, coba baca Arabnya. Arabnya. Aduh deh, saya screenshot nggak kebaca. Oke. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Utlu ma'uhiya ilaika minal kitab. Perhatikan cirinya, utlu. Sama kayak solu. Solu itu sholatlah. Lah ada lahnya. Kalau ada lahnya berarti ya disuruh sholat. Ada perintah. Gitu. Sholatlah. Anfiku, berinfaklah. Ankihu, menikahlah. Berarti ada unsur kewajiban di dalam kata itu. Kalau pakai bahasa Arab. Maka sebetulnya memaknainya, bukan menerjemahkan ya. Memaknainya. Utlu ma'uhiya ilaika minal kitab, bukan sekedar bacalah apa yang Allah turunkan dalam bentuk kitab, tetapi wajib bagi kalian membaca apa yang Allah turunkan dalam bentuk kitab. Kepentingannya apa kok sampai jadi wajib, Ustaz? Karena penting bagi kita, wajib bagi kita memahami apa yang Allah SWT berikan kepada kita. Ya ini berupa Al-Quran itu. Nah Al-Quran itu kemudian kalau cuma sekedar diturunkan, ya itu kan buat Rasul SAW. Oh, jadi itu bukan pedoman kita. Nanti pada saat ditanya sama mungkar nakir, kita mau ngomong apa kita? Bisa kita ngomong Al-Quran Al-Karim Kitabi? Nggak yakin saya. Karena kita tidak pernah mewajibkan diri kita untuk baca Quran. Mohon maaf, ini mungkin terdengar agak keras. Tetapi banyak orang memahaminya menjadi keliru sehingga dia meremehkan Al-Quran. Sehingga nggak belajar bahasa Arab, nggak belajar bagaimana buru-buru tajwid sama makharijul huruf. Dia bacanya pakai transliterasi kadang-kadang. Maka saya membuka diri, monggo kalau ada yang mau belajar Al-Quran, ayo kita belajar sama-sama. Dari mulai yang nggak bisa baca, saya atas izin Allah, kalau diperkenankan saya ngajari dari nol yang nggak bisa baca, yuk 2 jam sama saya. Insya Allah bisa baca Quran. Atas izin Allah ya. Gitu. Dan ini sudah karena saya dulu belajarnya begitu juga. Saya masuk Islam tahun 2000 itu baru belajar baca Quran itu tahun 2004. Karena pikiran saya ngeyel ketika itu. Ngeyelnya apa? Susah bahasa Arab tuh. Karena mindset saya mengatakan itu susah, waduh susah benar. Sekarang begitu belajar Al-Quran, belajar baca Quran, belajar bahasa Arab. Sekarang jadinya salah. Oh gitu, gue belajar yang benar dulu. Sekarang baru deh terteter gitu, begitu ketemu ya ternyata apa yang saya pahami begitu banyak yang kemudian mentafsiri Al-Quran itu ternyata beda-beda. Kan jadi, nah kan kalau sudah beda bagaimana itu? Sehingga pemahaman kita tentang itu menjadi bisa beragam tuh. Begitu beragam, mulai perpecahan. Waliyadzubillah. Contoh. Kita buka surah An-Naba. Jadi kawan-kawan Iqra'ul Quran yang saya bimbing tiap Jumat, mohon saya ikut jawab karena mereka udah tahu. Nih buat NKI aja nih. Surat 78. Ayatnya yang ke 38. Pak Dedi buka Al-Quran kenceng banget. Ya udah. Silakan. Monggo, salam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Berdiri bersama.
menurut Mbak Anita apa itu ruh? Ruh itu yang membuat saya hidup. Oke, berarti manusia ya, ruhnya manusia ya. Ruh manusia, ya, Oke. yang membuat makhluk hidup Oke, itu ruh. baik. Sedangkan di Al-Qadar itu itu tanazalul di situ dan ruh di situ yang dimaksud adalah malaikat Jibril apa ruhnya siapa? Kita rujuk kepada tafsirnya dipahami oleh begitu banyak ulama, tapi intinya tiga. Ruh yang ketiga itu adalah tentaranya Allah. Kan ruh yang pertama, ruhnya Bani Adam yang sebagaimana betul kita kalau ingin memahami secara benar yang namanya Al-Quran itu. Sehingga ya, sejak awal yaitu apa? Surat 16 ayat pokoknya berapa? 16 ayat 98. Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Nah, jadi perhatikan ya Bapak Ibu ya, dirahmati Allah Subhanahu surga semuanya. Bahas Subhanahu wa ta'ala memberikan fi'il amr dalam bahasa Indonesia hanya sekedar menambahkan imbuhan kata lah. Imbuhan kata lah itu kita mindsetnya mesti balik ke pemahaman tadi. Ada kewajiban, ya, ada kewajiban. Ya. Nah, ini sedekah subuhnya diingetin terus ya sebelah saya ini, monggo buat yang belum sedekah subuh. Karena bagaimanapun MKI butuh kita ya, kita juga butuh MKI, saling butuh lah kita, komprehensif. Maka tadi dikatakan bahwa kewajiban-kewajiban yang Allah SWT berikan kepada kita pada kondisi tadi dikatakan kalau ada kata lah berarti wajib. Ya. Nah, kalau kita membaca Al-Quran maka bacalah, berarti apa? Ada kewajiban membaca. Maka ta'awuz jauh lebih penting untuk kita baca sebelum kita membaca Al-Quran. Bahkan cuma terjemahan. Gitu ya. Saya tidak menafikan pakai langsung terjemahan, tetapi hal itu tidak selalu tepat seperti apa yang diterjemahkan. Izinkan saya buka satu ayat lagi sebelum kita masuk ke Al-Baqarah. Surah 2 ayat 191. Iya, udah. Silakan Teh. Terjemahannya apa Arabnya? Enggak, terjemahan aja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka. Dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu.
Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir. Tuh, terjemahnya begitu tuh. Padahal kalau kita lihat dari sisi tafsiriyah, ya, dan tafsiriyah itu menerjemahkan dengan konteks. Jadi kalau dibaca kayak tadi, bunuhlah mereka dimanapun berada. Waduh, kok jadi serem banget ya nerjemahin gitu. Padahal sebetulnya konteks tafsiriyah kafir di masa perang di wilayah areal Masjidil Haram, maka umumkan perang kepada mereka. Jadi ada dua kondisi di masa perang, ya, kemudian di wilayah Masjidil Haram. Jadi kalau kita lihat di terjemahan tadi nggak ketemu ini. Berarti kalau nanti ada saudara-saudara kita dari non-muslim baca Quran, gimana mendapat hidayah? Wah, begitu lihat bunuhlah mereka, waduh, serem amat ini ayat. Karena kalau kita pelajari sebetulnya, jika engkau menemui orang kafir di masa perang, di Masjidil Haram, maka umumkan perang kepada mereka. Maka kemudian kalau kita pelajari, ya betul dengan yuqatilu ini berbeda. Nanti kita belajar pelan-pelan. Mana yang fi'il mudhari, mana yang fi'il madhi, mana yang artinya masa lampau, mana yang artinya sekarang atau baru akan dilakukan dan seterusnya. Baik, pemahaman bahwa betapa pentingnya kita belajar Al-Quran ini, Ustaz. Baik, kita masuk ke Al-Baqarah. Bismillah. Allah SWT menurunkan Al-Quran dengan adanya. Jadi banyak ulama-ulama yang menyatakan bahwa ini adalah bagian di mana ketika kita dari surah Al-Baqarah, surah terpanjang 286 ayat, ya, maka kalau diperhatikan apa yang kan oleh Rasulullah SAW sebagai benteng rumah. Jadi kata Rasulullah SAW, jangan di dalamnya dibaca Al-Baqarah, tidak akan dimasuki setan. Nah, artinya Al-Baqarah. Tapi hati-hati ya, Bapak Ibu yang Allah Ta'ala, ada beberapa kaumnya minta ampun. Ada yang baru alhamdulillah ngantuk, udah ngantuk. Padahal dia tidurnya puas. Kenapa? Bisa jadi dalam tubuhnya bersemayam pengaruh-pengaruh jahat dia dari membaca Al-Quran. Dan Al-Quran ini musir jin. Begitu dengan Al-Quran, baca Al-Quran sekali duduk, ya, yang tidak bisa dilakukan oleh para dukun. Para dukun itu nggak bisa ngantuk, yang tidur, yang apa segala macam. Saya ada seorang kawan namanya Mas Benny, bukan Pak Benny Suhartono yang biasa ikut kajian kita, yang kayaknya belum pernah ikut kajian, pasti tahu. Dan dia model iklan. Satu kali saya waktu di Jember, beliau telepon, saat tolong rukiah saya lagi di Jember, gitu ya. Saya siap, udah, ini kabarnya aneh kalau udah ya. Itu jam 9 pagi, salah satu kerabat saya begitu agak malam lah, selesai acara saya ada dua sesi kasih materi, terus makan di kasur gitu, belum berangkat tidur, telepon lagi dia,
saya keluar berbagai kala jengking apa segala macam lipas dan seterusnya itu keluar rombongan mereka Ustaz. Itu apa Ustaz? Gak ngerti ya. Iya itu pengaruh buruk yang mungkin nggak tahu. Kalau ada ngarai bisa jadi barang-barang yang memang sengaja didatangkan dari luar. Anda kira-kira menurut antum siapa yang senang main dukun yang istri Ustaz? Ternyata memang istrinya minta cerai dia dengan cara yang begitu. Berarti Bapak Ibu nanti jadi nggak mau baca Al-Baqarah, nggak, justru Rasulullah SAW menyatakan justru Al-Baqarah kalau dibaca itu tidak. Abdullah bin Mas'ud juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, semoga aku tidak mendapatkan salah seorang dan bernyanyi dan meninggalkan surah Al-Baqarah tanpa membacanya. Sungguh setan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah, dan sungguh rumah yang paling kosong adalah bagian dalam rumah yang hampa dari kitab Allah, Al-Quran. Rasul Radhiyallahu anhu menyatakan bahwa barang saya membaca 10 ayat dari surah Al-Baqarah pada satu malam, maka saya hafal surat Al-Baqarah, ayat kursi, dan 2 ayat selanjutnya serta 3 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Di riwayat yang lain, setan dan sesuatu apapun yang dibencinya, dan tidaklah ayat-ayat itu dibacakan atas orang gila, melainkan dia akan sembuh dari kegilaannya. Masya Allah. Era bahwa Rasulullah SAW pernah menjadi utusan dan terdiri dari beberapa orang. Lalu beliau alaihissalam memeriksa dan menguji hafalan Quran mereka. Saya berkata, surat apa yang kamu sudah hafal? Aku sudah hafal surat ini dan beberapa ayat dari surah Al-Baqarah. Apakah kamu akan kamu lain bagi mereka? Kemudian salah seorang yang berpandang di antara mereka, ya Rasulullah, demi Allah sesungguhnya tidak ada yang menghalang dan dapat mengamalkannya. Maka beliau alaihissalam bersabda, pelajarilah Al-Quran, karena Al-Quran itu bagi orang yang mempelajarinya lalu membaca dan mengamalkannya adalah seperti kantong bulu, sedangkan perumpamaan orang yang mempelajarinya dia laksana kantong kulit yang tertutup dari minyak kasturi. Hadisnya hasan. Dari Imam Bukhari meriwayatkan dari Al-Layth, dari Yazid bin Al-Had, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu. Dan tiba-tiba kuda itu berputar-putar. Ketika Usaid bin Hudair ini berhenti membaca, maka kudanya akan berputar-putar lagi. Ketika berhenti membacanya, kudanya diam lagi. Setelah itu dibaca lagi, kudanya bergerak lagi. Ya, berada di dekat kuda. Ia mengambil anaknya yang menegakkan kepalanya ke langit. Tiba ia menceritakan peristiwa itu kepada Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, "Wahai putra Hudair, seandainya engkau terus membacanya." Maka ia pun menjawab, "Ya Rasulullah, aku merasa khawatir kepada Yahya, karena dia berada dengan dekat dengan kuda tersebut." Kemudian aku mengangkat kepalaku dan kembali melihat ke arahnya. Setelah itu aku menengadahkan kepalaku ke langit. Tiba-tiba aku melihat satu bayangan yang mirip seperti lagi. Tahukah engkau apa itu? Ya Rasulullah bersabda, suara bacaanmu. Seandainya kamu terus membacanya sampai pagi, niscaya pagi hari manusia akan bisa melihat malaikat itu tanpa terhalang. Masya Allah.
keutamaan surah Al-Baqarah itu sampai seperti itu. Ini nggak berasa udah 6:30 aja ini. Belum tanya jawab ya. Nah, saya balikin dulu deh ke Ustaz Falis. Ini soalnya belum Al-Imran, belum apa segala macam. Maaf ya, saya tidak bisa meringkasnya. Saya hanya sekedar menyampaikan apa yang saya sudah paham. Saya kembalikan lagi ke Ustaz Falis. Saya tafadhol Mas Kurya. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan baru pembukaan ini ya tetap menjadi sebuah motivasi bagi kita untuk terus mempelajari Al-Quran. Yang paling penting ya, mentadabburi Al-Quran, karena inilah surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus membacanya gitu ya setiap hari. Dan ketika ada masalah maka baca Al-Quran, ketika ada ingin dapat petunjuk baca Al-Quran, dan semuanya memang kembali kepada Al-Quran Karim. Baik jemaah, kita buka tanya jawab ya, mungkin sekitar 10 menitan gitu. Dan sebelum dibuka tanya jawab, mungkin kita simak dulu Ahsan. seperti ini ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dr. Rosaro Emoto dari Jepang meneliti bahwa air punya kemampuan respon auditif pada berbagai percobaannya. Kini hadir garam Zazara Rukia untuk Anda, agar hidup Anda lebih bermakna. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Nuna Premium Palm Sugar. Assalamualaikum sahabat, Primer Kids kembali hadir dengan desain yang beragam. Tentunya tetap nyaman, simple, dan trendy. Dengan bahan komben 30S, sangat nyaman dipakai kecil, baik untuk bepergian maupun bermain seharian. Yang berminat silahkan chat admin ya. Ada harga khusus untuk bepergian dan multi bisnis. PMPL 812 dibuat dengan bahan-bahan segar pilihan, dilengkapi dengan kuah cuko khas Palembang, sungguh menambah kekayaan rasanya. Segera diorder, dijamin ketagihan. Tampil cantik dan tetap syar'i dengan brand Rayhan. Dibuat dari bahan curuti baby doll, sangat nyaman dipakai sehari-hari dan membuat kesan elegan. Desainnya original dan anggun. Segera order dan pilih warna kesukaanmu. Dapur Sundari Muarakuang menyediakan bermacam kuliner khas Palembang di kota Bandung. Tersedia juga paket pelajar, cuma goceng loh. Paket vakum juga melimpah, cocok deh buat yang mau jualan lagi. Aneka produk bisa dicek di website Tokopedia dan lainnya, hanya di Pempek Palembang 7 Saudara. Baik, alhamdulillah. Silakan jemaah yang ingin bertanya seputar tema yang kita angkat untuk membaca atau memahami surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang harus terus berkesinambungan ya, tidak cukup hanya sekali dua kali tentunya, tapi ini ada beberapa hal barangkali yang ingin ditanyakan yang berkaitan dengan tadi sudah membahas pembukaan di surat Al-Baqarah ya. Dan luar biasa, Al-Baqarah ini memang banyak sekali disebutkan dalam hadis Nabi saja, dan keseluruhan itu akan rumah yang dibacakan Al-Baqarah akan lari setan di dalam rumah. Ya. Baik Bu Nita, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya udah, mohon maaf. Ya, Saya masih dimaafin. Amin, alhamdulillah. Masih misin ilmu, tapi saya ingin belajar. Masya Allah. Baca Al-Quran di sini, saya agak bingung karena beberapa waktu belakangan ini di pengajian saya menggunakan Al-Quran Madinah, ya. Ya, Nah, terus sementara saya belajar dari dulu, saya membaca Al-Quran yang ada sekarang, yang ternyata Al-Jami. ya. Jadi ada perbedaan yang menurut mereka baiknya saya tidak menggunakan Al-Quran saya yang lama, katanya begitu. Ya. Saya menggunakan Al-Quran untuk Al-Quran yang Madinah. Tapi saya bingung masalahnya gini, bukankah Al-Quran itu sama ya? Lalu apa gunanya dibedakan seperti ini? Padahal kan sama sebenarnya harusnya ya gitu. Saya mau pakai Al-Quran apa aja, saya mau ada di belahan dunia mana aja gitu. Saya menemukan Al-Quran apa aja, saya bisa membaca. Nah itu bagaimana Udi? Saya masih agak sedikit bingung karena jujur saya melepaskan Al-Quran saya yang lama tuh kayaknya berat ya karena saya kayak sudah nyatu dan belajar lagi dengan yang Madinah kok saya jadi kayak bukannya saya menganggap bahwa ini nggak bisa atau ini nggak baik atau ini nggak usah gitu, bukan, cuman Ya. belajar lagi begitu deh. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, ini sependek pemahaman saya. Jadi MSI atau Mushaf Al-Quran Standar Indonesia dengan Mushaf Quran Utsmani. Ya. Yang pertama dari riwayat. Kalau riwayatnya yang MSI itu yang Mushaf Standar Indonesia itu riwayatnya dari Abu Amr Ad-Dani. Ya, sedangkan Mushaf Al-Quran yang Standar Utsmani punya riwayat yang lain. Dan ini kekuatannya lebih kuat yang Madinah, gitu ya. Nah, tanda baca. MSI tidak secara tegas menggunakan kaidah tertentu dalam penulisan tanda baca. Sedangkan Mushaf Utsmani yang Standar Utsmani ini punya perbedaan dalam menandai bacaan tersebut. Misalnya gini, ada tulisan yang kemudian kalau yang kita dari pembelajaran Bahriyah, karena saya juga belajar kurang lebih ada sekitar 14 metode baca gitu ya. Ada yang tasdid kemudian di kasrah. Tapi ada yang kemudian tasdid kasrahnya di bawah huruf. Gitu. Nah, buat kita biasanya di bawah huruf, bukan di bawahnya tasdid. Gitu. Nah, kalau Mushaf Utsmani biasanya kasrahnya ada di bawah tasdid. Gitu. Sehingga kita langsung tahu ketebak. Jadi sebetulnya ini masalah pembiasaan pembelajaran aja sih. Jadi kalau di MSI itu tidak menambahkan simbol apapun pada penulisan awal ayat, melainkan murni alif berdiri ataupun dengan penambahan hamzah. Tetapi kalau di Mushaf Utsmani itu ada penulisan qaf. Jadi menuliskan qaf tanpa penambahan alif mutlak, sehingga biasanya kalau kita bandingkan ayat apple to apple gitu ya, itu ada penambahan alif kecil di antara huruf qa dan dal biasanya. Nah, kalau MSI memang dibuat untuk memudahkan masyarakat Indonesia yang bukan Arab dalam baca Quran. Ini apa istilahnya? Membantu kita untuk membaca sesuai dengan kaidah tajwid. Ada idgham, iqlab, mad wajib, majais, sakta, imala, ismam, tashil dan seterusnya. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana lazdah pensaihan pentasihan Al-Quran itu, saya pernah berurusan dengan mereka karena ada kawan yang minta kami untuk mendampingi pembuatan Al-Quran yang kertasnya pakai pelangi itu. Nah, itu produk Mushaf Quran pelangi itu kan memang harus detail dari per kata atau per hurufnya, begitu juga dengan terjemahnya. Nah, ini kemudian kalau kita pahami gitu ya, Mushaf Standar sama Mushaf Madinah itu misalnya, mohon izin saya apa istilahnya? Iya, yang di-share sama Ustaz Khalis itu bagus. Nah, ya. Mushaf Standar Indonesia fathahnya berdiri, ya, panjang di atas.
pada setiap lafal jalalah. Tapi kalau di mushaf Madinah enggak, dia biasa. Tanda tasdid ya, setiap bacaan idgham bigunnah ya, ada bacaan ini. Tapi kalau di mushaf Madinah enggak ada tasdidnya. Itu. Tanda sukun untuk setiap ikhwa nun mati pasti ada. Ya. Tapi kalau di mushaf Madinah nun tanpa disukun itu sukun. Iya, itu saya belajar kemarin. Iya. Bikin saya bingung soalnya udah. Iya, nggak apa-apa, pembiasaan aja. Ah, Mbak Nita mobilnya pakai apa? Jepang? iya Jepang ya. Iya, kalau pakai yang Eropa nanti belajar lagi tuh. Iya benar. Iya, Tapi kan ratingnya apa? Nggak salah. Nggak salah kalau maksudnya kayak takutnya gini udah. Saya jadi kayak orang terbata-bata lagi, terus jadi mendadak bodoh lagi gitu kan. Sementara saya sudah cukup bisa mempelajari dengan baik. Jadi kayak Iya, kalau saya bertahan dengan Quran saya sendiri salah nggak nggak saya? apa-apa, nggak apa-apa. Baik. Cuman kalau bisa dibaca juga sehingga kita tahu perbedaannya dari mana. Oh iya, baik. Barakallahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tena dia enggak teh? Ya, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam. Alafu nih udah lagi-lagi si fakir ilmu ini minta tips. Kan Ya. gini, misalnya kita kalau lihat pemandangan indah itu kan pengen ngebagi ke orang ya. Ya. Ngajak juga, kita ke sana yuk. Nah, itu kan kalau pemandangan ya. Nah, Ya. ini ketika kita benar-benar merasakan kenikmatan Al-Quran, Ya. merasakan enaknya baca Al-Quran, pengen ngajak orang. Nah, itu tipsnya seperti apa, Ude? Ya, seperti halnya kita ke tempat rekreasi, oh indah, nih ada gambarnya. Kalau Al-Quran gimana menggambarkannya, Ude? Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenikmatan tidak bisa dibagikan kecuali dia merasakannya sendiri. Contoh gini, Tena dia bisa nggak nyeritain ke kami betapa sambal balado telurnya Umi itu rasanya kayak apa? Nggak bisa, harus Susah. Mesti kita nyoba sendiri baru bisa nambah kayak orang nggak tahu diri kayak saya makan. Karena ngerasain nikmatnya kayak apa? Sama kayak kalau gambar gitu bisa difoto, bisa di-share. Bisa di video, bisa di-share. Meskipun hawa kesegaran udaranya, cericit burungnya nggak dapet. Ambience kararwe, apa sih? Garengpung kalau bahasanya. Wer itu suara-suara alam itu kan Masya Allah ya. Jadi yang begitu nggak bisa di-share sepenuhnya. Apalagi bicara tentang kenikmatan Al-Quran yang hanya Allah yang mampu memberikan itu kepada mereka. Kita cuma sharing tipis-tipis bagian yang ngajaknya aja. Artinya gini, huda min Allah. Gitu. Bahkan kalau kita mau baca Al-Quran Al-Baqarah di awal-awal gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Yang nggak bertakwa nggak bisa, nggak dapet. Gitu. Maka dijelaskan al-muttaqin ma huwal muttaqin. Maka dijelaskan di ayat berikutnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang yang bertakwa itu adalah meyakini yang tidak tampak. Belief the unseen. Nah, salah satu yang harus dibelief adalah kenikmatan kita membaca Al-Quran itu. Hebatnya Al-Quran itu gini teh. Orang faham nggak faham ketika Allah memberikan pemahaman seperti surah Al-Insyirah. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak.
Itu kalau kemudian orang tidak diberikan oleh Allah SWT, mungkin dia lancar bacanya, tetapi tidak disematkan keilmuan dan keberkahan pemahaman di dalamnya, ya orang cuma sekedar baca kayak beo. Ada berapa banyak peonya Ustadz, ada berapa banyak cucak warawanya para guru yang kemudian hafal syahadat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi mereka nggak paham apa isinya. Nah, berapa banyak di antara kita yang begitu. Gitu. Nah, ajak nanti biar Allah yang menggerakkan hatinya. Rasulullah SAW itu kalau kita lihat orang paling parah itu ya Abu Lahab ya. Udah dikasih tahu tabat yada abil lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, udah dikasih tahu tuh model apa segala macam dan seterusnya. Dan dia tahu bahwa Rasulullah SAW itu benar omongannya. Disebutnya Al-Amin. Tetapi dia tetap memilih untuk tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Ini orang paling jahil, orang paling bodoh, paling parah. Dikasih hidayah tapi dia malah nantang. Makanya menjadi contoh yang paling buruk. Nah, banyak nggak di kita lah yang kayak Abu Lahab aja ada gitu. Artinya gini, saya dulu pernah ada di fase yang nggak mau sama Islam karena orang Islam itu jorok. Ngelihatnya orang Islam itu nggak konsisten. Kalau kita lihat berapa banyak orang yang ngomong sunnah kukunya panjang. Ngomong sunnah ngerokok. Ngomong sunnah banyak banget kalau dikatain itu. Tapi itu kan orang. Mungkin pemahamannya masih belum paripurna. Maka kita yang masih terus belajar ini, ya udah kita sempurnakan. Buang bagian ini, masuk lagi tambahin. Progresif aja lah jadi orang Islam itu maksud saya. Progresif itu kayak apa? Dulu mungkin awal kita masih memahami, bahwa malam Jumat itu baca Yasin. Gitu. Baca Yasin. Tapi begitu belajar, ternyata makin kesini 16 hadis tentang Yasin itu lemah. Maka tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Begitu belajar, ketemu Al-Kahfi seperti yang tadi Ustadz Ali sampaikan. Oh, ternyata Al-Kahfi ya, bukan Yasin. Pindah kita, geser, progresif. Nanti ketemu apa lagi? Progresif. Kayak Banita tadi. Tadinya masih yang pakai Bahriyah, kemudian belajar yang Utsmani. Berprogres, progresif terus. Belajar lagi. Kalau teteh satu saat sudah bisa merasakan, ini teteh sama banget kayak saya. Saya tadinya cuma sekedar, enak ya ternyata belajar Al-Quran itu. Enak ya memahami Islam kayak begini. Enak ya ternyata Allah berpihak kepada kita ketika kita menghidupkan sunnah gitu ya. Ternyata kayak begitu ya. Nah, saya kepengen sharing rasa nikmat beriman itu, kelezatan ibadah itu di-sharing ke orang. Tapi nggak semua mau, nggak semua ikut. Saya sebar undangan ke banyak pihak. Tetapi ya yang mau datang ya cuma sekitar 67 orang ini aja. Artinya kalau kita mau tanya mereka ngapain? Ya nggak ada. Hari Jumat biasanya ya berkegiatan. Padahal kalau di mobil dengerin kita gitu, pakai Zoom bisa. Gitu. Dan seterusnya. Kalau emang diniatin itu sambil jalan kayak waktu beberapa kawan-kawan kita Mas Amir di Surabaya, dari Solo apa segala macam. Mbak Din kadang-kadang ada di mobil pas lagi itu, ada beberapa kawan-kawan yang sambil di perjalanan sambil dengerin. Karena nggak kepengen kehilangan kenikmatan ibadah itu. Nggak kepengen kehilangan menikmati Al-Quran itu. Tapi kalau belum dapat kenikmatannya, mau dia iming-imingin kayak apa juga. Berapa banyak orang yang disebut sama Rasulullah SAW, seandainya mereka tahu pahala orang subuhan ke masjid itu seperti apa, mereka pasti akan merangkak. Bahkan dijanjiin rakaatain fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Udah diancam sama Rasulullah SAW mau dibakar rumahnya, meskipun Rasulullah SAW nggak pernah membakar ya. Tapi sampai ke fase itu loh, orang diajak sama Rasulullah SAW. Sudah dikasih basyirah, sudah dikasih nadhirah. Sudah dikasih kabar gembira, sudah dikasih peringatan. Enggak juga. Gitu. Sabar ya teh.
Jadi terus saja kasih tahu, terus saja ingetin, terus saja ajak. Jangan pernah bosan. Sampai Allah menghadirkan bahwa kebosanan kita yang bosan sama keistimewaan kita. Allah a'lam bishawab. Jazakallah. Barakallahu. Dan tanggung jawab kita hanya untuk menyampaikannya cukup. Iya, benar. Hidayah punya Allah. Mau ayo nggak Hidayah mau milik ngalah. Allah. Baik, jawaban Allah. Alhamdulillah, syukurlah. Jazakallah khairan Ustaz. Ini baru pembukaan, ini masih Kedan. ada waktu yang lain ya. Kita akan mungkin membuka Insya program khusus. Allah. Insya Allah. Oh, ada Mbak Sarah. Teh Sarah, mangga. Tema terakhir, pertanyaan terakhir ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asip udah ini Mangga. nyambung pertanyaan yang barusan. Udah menjelaskan bahwa ya kita hanya mencoba ya udah. Ini yang mengenai surat Al-Baqarah tadi deh. Al-Baqarah dan Ali Imran. Ini kan surat yang Ana mengambil padilahnya aja udah gitu. Iya. Hanya bisa membaca misalkan deh satu ayat atau berapa ayat lah, karena itu tadi gitu, mengambil padilah faedahnya aja mengusir setan gitu, tanpa kita, bukan tanpa sih, belum membaca artinya atau belum memahami ayatnya, hanya itu aja gitu, setitik itu gitu untuk memahami, oh ya manfaatnya itu aja dulu gitu. Itu gimana udah? Nggak apa-apa, lanjut progresif aja. Oh satu ayat ya udah ya. Iya. Setan bisa pergi berharap. Jazakallah udah. Kan ayat kursi nggak mungkin kita tinggal kan ya. 3 ayat terakhir nggak mungkin kita tinggal kan, tiap malam kita baca. Ayat kursi, zikir pagi petang kita baca. 2 ayat terakhirnya Al-Baqarah menjaga kita. Kan dari amal Rasul bima sampai Rasulullah kamil kafir itu kan udah jadi template buat kita insyaallah. Gitu deh, ya sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama minta sama Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mencintai Al-Quran dan Al-Quran pun mencintai kita. Karena Al-Quran itu kalau nggak mencintai kita, kadang-kadang kita itu dibikin untuk tidak baca Quran dalam sehari. Itu bukan kita berarti malas loh ya. Al-Quran yang nggak boleh kita baca. Bisa jadi maksiat yang kita lakukan itu mencegah Al-Quran nggak mau dibaca. Waliyadzubillah. Berlahan. Tapi Ustaz nggak kelar-kelar Ustaz. Jam 7 aja. Mudah-mudahan kita termasuk semuanya di ahli Quran saja. Ya Rab, ya Rab. Sebagai keluarganya Allah. Ketika di kubur itu di masa-masa yang menegangkan, justru yang akan menemani kita itu adalah amal-amal kita. Salah satunya Al-Quranul Karim menjadi sahabat setia kita yang akan terus mendampingi kita. Karena itulah terus kita berinteraksi dengan Al-Quran, mencintai Al-Quran, maka Al-Quran mencintai kita. Baik, jaman Allah, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan. Allahumma zakkirna واجعله لنا حجة يا